Selamat sore, saudara-saudara mahasiswa. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita tata kelola administrasi Pemdes dan keuangan. Jadi pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian atau apa tujuan daripada mempelajari tata kelola Pemdes ini dan undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 2014 tentang desa, dan berbagai macam ya tugas pokok dan fungsi pada kepala desa dan BPD. Dan pada sore hari ini kita belajar tentang definisi dan konsep apa itu administrasi desa ya. Jadi admin desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku-buku administrasi desa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan ketika melaksanakan kuliah kerja nyata terutama ya, di desa, Bapak Ibu akan menemukan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan admin desa ini atau penyelenggaraan desa, apa semua yang dilaksanakan oleh kepala desa, sekdes, ya, kaur, kepala seksi dan lain sebagainya, sampai pada tingkat paling bawah yaitu kepala dusun dan ketua-ketua RT. Nah, kita lihat saja ada beberapa jenis. Yang pertama ada admin umum, ada administrasi kependudukan, ada keuangan, ada pembangunan, ada juga BPD dan masih banyak lagi ya. Nah, kita langsung saja, kita singkat-singkat saja. Ini admin umum yaitu kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Nanti Bapak Ibu akan lihat nanti apa yang mereka kerjakan ketika Bapak Ibu terjun ke lapangan sebagai mahasiswa KKN. Kemudian ada administrasi pembangunan, kegiatan pencatatan dan data informasi mengenai pembangunan yang akan sedang telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan ya. Pembangunan tentunya banyak ya, pembangunan secara fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di desa itu sendiri. Oke. Ada admin keuangan. Nah, kegiatan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku. Nanti juga Bapak Ibu akan menemukan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa, penggunaan alokasi dana desa, pertanggungjawaban lainnya, bantuan-bantuan PKH dan lain sebagainya ya, baik dari kementerian maupun dari provinsi atau Pemdes kabupaten atau kota ya. Administrasi penduduk, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Ini juga terkait dengan masalah statistik ya. Nanti juga akan Ibu akan ketemukan seperti apa di data, karena kependudukan juga berkaitan dengan informasi-informasi ya yang akan dilakukan oleh dinas terkait, misalnya Dukcapil dan administrasi pemerintahan desa ya, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan misalnya dalam kegiatan pilkada, pileg dan sebagainya, mereka bisa bekerja sama untuk mendapatkan data-data kependudukan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada sumber pendanaan ya yang diberikan langsung oleh kementerian ya, atau program pada kementerian desa ya. Ada dana desa dan alokasi dana desa ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kita masuk dulu pada ini dulu ya, ADD. Jadi ADD itu adalah alokasi dana desa ya. Selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus ya. Ini dana perimbangan ya antara pemerintah ya, atau dalam APBD kabupaten ya, yang dikurangi dari alokasi dana khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ADD itu dan dana desa diperuntukkan yang pertama untuk yang ADD penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pembinaan kemasyarakatan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan itu banyak, nanti kita akan belajar setelah ini. Ada tunjangan-tunjangan atau daripada perangkat desa, misalnya kepala desa ya, sekretaris desa, kaur, kepala seksi ya, sampai tingkat paling bawah itu kepala-kepala dusun ya, bahkan ketua-ketua RT dan linmas ya. Nah, kemudian juga ada pembinaan kemasyarakatan, biasanya dibuatkan kegiatan-kegiatan tentang seminar-seminar atau
diutus beberapa orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan lain sebagainya. Kemudian juga kita masuk pada dana desa. Dana desa ini kan banyak sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berkunjung ya ke sebuah desa yang memperoleh dana desa dan ADD, ya ada depannya itu harus wajib setiap desa mencantumkan penggunaan dana, ya, dana APBN, dana desa dan perimbangan ADD yang mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci apa-apa saja yang digunakan untuk dana desa dan alokasi dana desa, ya seperti itu. Nah, kita lihat kalau dana desa dia bertujuan untuk pembangunan, ya, pembangunan yang bersifat fisik serta pemberdayaan, ya. Pemberdayaan ini memang cukup luas, pemberdayaan masyarakat, misalnya juga pembangunan fisik, pembangunan riol, ya, pembangunan talut, ya, pembangunan perbaikan baruga atau pembangunan balai desa dan lain sebagainya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang penggunaan dana desa, atau juga ada dari Permen, ya, yang mengatur tentang penggunaan dana desa, ya. Kemudian ada juga pemberdayaan, misalnya penyertaan dana BUMDes, ya. Kemudian juga ada dana Karang Taruna, ya, berikan modal, BUMDes diberikan penyertaan modal sekian, misalnya 50 juta yang harus benar-benar bermanfaat dan berkontribusi balik pada pendapatan asli desa. Nah, sehingga harus jelas pertanggungjawabannya mulai dari ketua, ya, sekretaris, anggota, ya, atau bendahara yang berdasarkan sesuai dengan ART masing-masing kegiatan dari BUMDes itu sendiri, ya. Begitu juga dengan Karang Taruna. Banyak dana-dana yang disalurkan untuk pemberdayaan, ya, sehingga pemberdayaan, ya, masyarakat desa itu benar-benar terrealisasi. Itu tujuan daripada penggunaan dana desa itu, seperti itu. Begitu juga dengan pembangunan. Akan tetapi tidak semuanya dana desa diperuntukkan untuk pencapaian 100% pembangunan tersebut. Mungkin bertahap, mungkin tahun ini membangun sebuah pembangunan misalnya baruga, tahap pertama mungkin fondasi, tahap tahun depan juga mungkin penyelesaian bangunan misalnya baruga tersebut. Karena kalau digunakan keseluruhan pasti tidak akan cukup, karena masih banyak yang menjadi skala prioritas dalam penggunaan dana desa tersebut, ya. Oke. Jadi memang yang jadi persoalan di sini banyak pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, ya, terkait dengan masalah penggunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa dan ADD. Dalam hal ini korupsi yang sering kita lihat di media-media sosial terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa atau bendahara, seperti itu. Jadi memang pemerintah pusat, ya, dalam hal ini instansi terkait termasuk KPK memberikan warning bagaimana hati-hati dalam menggunakan dana desa dan alokasi dana desa. Nah, setiap desa kita tahu biasanya memperoleh dana 1 miliar 400 sampai 500 juta sesuai dengan pengajuan dana yang berdasarkan skala prioritas apa-apa saja yang akan dibangun, dilaksanakan dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut, ya. Nah, sehingga diundanglah semua komponen-komponen masyarakat, ya, lapisan-lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun atau merancang sebuah, misalnya contoh rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes yang berdasarkan, ya, menjadi skala prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik, ya, seperti itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan hal yang menjadi prioritas
sehingga pemerintahan sekarang ini ya melalui APBN ya mengucurkan dana sekian ya yang begitu banyak ya sekian triliun untuk mendanai desa-desa sehingga pelaksanaan pembangunan perekonomian di desa itu bisa terlaksana dengan maksimal, memenuhi segala kebutuhan masyarakat ya, baik di sektor pertanian ya, sektor perkebunan ya, sektor apalagi perikanan, dan masih banyak lagi yang menjadi sumber pendapatan desa dibantu dengan adanya dana desa tersebut ya, seperti itu. Sehingga pemerintahan di era Jokowi ini benar-benar memfokuskan pembangunan di desa, bukan kelurahan ya, seperti itu. Jadi bukan kelurahan tapi desa ya, karena memang desa menjadi skala prioritas utama pembangunan di suatu wilayah kabupaten ya, sehingga membantu mensejahterakan ya masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya, seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu nyatakan sebagai mahasiswa KKN, sebaiknya mengambil KKN di desa-desa ya, sesuai dengan pilihan masing-masing ya, nanti diatur oleh secara internal oleh fakultas ya. Nah, jadi itu saja bisa sampaikan. Nanti kita akan masuk lagi di prioritas pembangunan desa. Nah, ini nanti ada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya, masih banyak lagi. Itu dalam dana desa ya. Nah, kemudian juga ini tadi ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan saya bagikan handoutnya untuk persiapan kita ujian di UAS nanti ya. Ini saya tidak bisa jelaskan seperti itu karena waktu ya. Ini bisa lihat, ini contoh saja. Ini pada masa pemerintahan yang lama ya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Poso itu menghimbau dana desa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa ya, dan dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat waktu, secara efisien ya. Nah, ini moto daripada pemerintahan yang lama ya. Mungkin pemerintahan yang baru ada lagi sekarang ini ya, akan dikemanakan dana desa itu. Nah, ini sangat penting juga menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah kabupaten ya, pemerintah kecamatan juga dilibatkan ya, desa dan semua unsur terkait yang ada, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tentang dana desa ini yang dilakukan oleh misalnya pemerintah desa melalui kepala desa dan bendahara. Itu sering terjadi ya di mana-mana ya. Kalau kita lihat di media sosial ada OTT misalnya, tangkap tangan ya dari kejaksaan, dari kepolisian ya, tentang adanya kerugian negara yang dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya ya, seperti itu. Makanya Presiden Jokowi melalui instansi terkait ya agar mengawal ya pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa itu cukup besar ya. Dalam satu tahun harus menghabiskan 1.400.500.000.000 seperti itu. Oleh itu mereka perlu dibimbing, perlu diarahkan melalui bimbingan teknis bagaimana penggunaan dana desa dan alokasi dana desa ya, bagaimana pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan materi ini sehingga benar-benar terimplementasi bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa dan keuangan, sehingga benar-benar memberikan kontribusi bagi kita mahasiswa ketika terjun ke lapangan sebagai mahasiswa KKN nanti. Oke baik, sekian, terima kasih dulu dan selamat sore.